Pada bacaan yang pertama kemarin kita sudah membaca bagaimana Rasul Petrus dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi ketua dan bagaimana Rasul Petrus menjalin komunikasi dengan para rasul yang lain. Sementara Rasul Petrus mempunyai saudara laki-laki yang seayah seibu yang merupakan murid pertama dari Tuhan Yesus, yaitu Rasul Andreas. Kehidupan dua kakak beradik ini agak saling berbeda, saling berlawanan. Kalau Rasul Petrus mempunyai istri, mempunyai keluarga, mempunyai anak, mempunyai mertua, mempunyai orang tua yang sudah tua. Tetapi Rasul Andreas adalah seorang yang selibat. Dia menganggap bahwa perkawinan membuat hubungan dengan Tuhan menjadi terganggu. Makanya beliau hidup selibat. Semua diserahkan kepada Tuhan dalam segala kehidupannya. Rasul Andreas adalah orang yang fokus, disiplin, dan tidak mudah berubah pikiran. Mungkin sedikit berbeda dengan Rasul Petrus yang ketika dipanggil menjadi rasul mudah berubah pikiran, tapi juga menjadi seorang yang moderat, sehingga mungkin dia yang dipilih oleh Tuhan bisa mengambil hati atau mengetahui isi hati para saudara-saudara kepada murid-murid yang lain, sehingga dalam beberapa kesempatan Rasul Petrus tidak berusaha untuk membuat teman-teman rasul yang lain kecewa. Ya, kita lanjutkan pembacaan kita dari nomor 1 yang kemarin, bahwa kita masuk ke seri 2. Yang belum mendengarkan seri 1 bisa scroll ke seri 1 terlebih dahulu. Kita lanjutkan dari Antiokhia. Janasuti Petrus pergi ke Makedonia, di mana dia juga menahbiskan para uskup. Olimpus untuk Filipi, Jason untuk Tesalonika, dan untuk Korintus. Silas di mana dia tinggal bersama sang rasul suci Paulus setelah meneguhkan Herodian menjadi uskup Patras. Dia pergi berlayar ke Sisilia dan tiba di Tormina. Dia meluangkan sedikit waktu dengan Pankratius, seorang yang sangat mahir berbicara. Kemudian setelah mengkatekisasi dan membaptis Maximus di sana lalu menahbiskannya menjadi uskup, dia pun berangkat ke Roma. Jadi sebelum berangkat ke Roma ternyata Rasul Petrus ini mentahbiskan banyak uskup, ya. Sehingga tidak benar bahwa satu-satunya penerus Rasul Petrus itu adalah Roma. Jadi justru sebelum pergi ke Roma, Rasul Petrus mentahbiskan banyak uskup. Di alun-alun terbuka maupun di rumah-rumah pribadi masyarakat Roma, Rasul suci Petrus mengkhotbahkan satu Allah yang esa, Bapa yang Maha Kuasa, satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, Allah menjadi sejati dari Allah sejati, dan Sang Roh Kudus.
Tuhan dan Sang Pemberi hidup, dan Dia membawa banyak orang kepada iman Kristen, melepaskan dari tipuan penyembahan berhala dengan melakukan baptis kudus. Melihat hal ini, Simon Magus tidak dapat tinggal diam maupun menyembunyikan kedengkiannya. Kepada Sang Petrus Suci, dia berpikir bagaimana cara mempermalukan pengajaran Sang Rasul yang olehnya kemuliaan dirinya telah ditandaskan. Si penyihir mulai menghalangi secara terbuka ajaran kebenaran dari Sang Rasul dengan kata-kata dustanya dan tindakan-tindakannya. Tanpa rasa malu, dia menyatakan secara terbuka penentangannya terhadap jana suci Petrus di tengah kota. Si penyihir memperdaya rakyat, membujuk dengan membuat fantasi-fantasi di tengah rakyat. Dia menciptakan hantu-hantu yang muncul di depan maupun di belakang pengikutnya, yang dianggap banyak orang sebagai roh-roh orang mati. Demikian juga dia memperlihatkan kepada mereka orang-orang bangkit dari kematian yang memuliakan dirinya sebagai dewa. Dia juga menyembuhkan orang-orang pincang, mengembalikan kepada mereka kemampuan untuk berjalan, juga melompat. Namun itu semua tidaklah nyata, hanya ilusi saja, seperti yang dibuat oleh tokoh mitos Proteus yang disebut dapat membuat berbagai samaran. Sekali waktu muncul dua wajah, lalu kemudian berubah menjadi kambing, lalu jadi ular, lalu jadi burung, atau membuat dirinya menjadi api. Singkat kata, menjadikan dirinya bentuk-bentuk apapun bagi mereka yang mudah tertipu. Namun Sang Rasul Agung dari Tuhan hanya memandang apa yang dikerjakan Simon, seketika ilusi-ilusi Simon menghilang. Ketika Sang Petrus Suci mendengar bahwa Simon memanggil dirinya sendiri sebagai Sang Kristus dan melakukan mujizat-mujizat besar dalam penglihatan mata rakyat banyak, maka terbakar oleh semangat bagi kebenaran Allah sejati, maka pergilah dia ke rumah Simon. Di pintu gerbang dia mendapati sekumpulan orang banyak yang menghalang-halangi Sang Rasul untuk memasuki rumah tersebut. Lalu Petrus berkata, "Mengapa kalian menghalang-halangi aku untuk masuk ke penyihir itu?" "Dia bukan penyihir," sebagian mereka menjawab, "tetapi Dewa yang Maha Kuasa, dan dia telah menempatkan di pintu gerbangnya pengawal-pengawal miliknya sendiri yang tahu akan pikiran manusia." Lalu mereka menunjukkan kepada Sang Rasul Suci seekor anjing hitam yang berbaring di pintu gerbang dan berkata, "Anjing itu akan membunuh setiap orang yang berpikiran salah terhadap Simon. Aku akan mengatakan kebenaran tentang dirinya," sahut jana suci Petrus. Simon datang dari iblis, kemudian mendekati anjing itu. Sang Rasul berkata, "Pergi dan beritahu Simon bahwa Petrus Rasul Kristus ingin masuk menemuinya." Anjing itu kemudian pergi dan menggunakan bahasa manusia. Dia menyampaikan pesan kepada Simon seperti yang diperintahkan Petrus. Semua orang yang mendengar anjing itu berbicara menjadi takjub, tetapi Simon dari tempatnya mengirim anjing itu dengan pesan, "Silahkan Petrus masuk." Saat Sang Rasul Suci telah memasuki rumah itu, Simon mulai melakukan sihirnya di hadapan orang banyak, di depan mata Petrus. Tapi Sang Rasul Suci dengan pertolongan kuasa Sang Kristus menunjukkan mujizat-mujizat yang lebih besar. Dalam bentuk apa? Mengenai mujizat-mujizat itu, keajaiban-keajaiban besar berikut ini disebutkan oleh ahli sejarah gereja kuno Hegesippus yang hidup di masa tidak lama dan dari era kerasulan. Di kota Roma ada seorang putri bangsawan dari dinasti kekaisaran. Anak laki-lakinya mati. Sang ibu menangis dan meratap tak terhiburkan atas kematian anaknya itu. Orang-orang yang mengasihaninya teringat akan orang-orang yang di belakang untuk muncul di Roma.
Petrus dan Simon Magus dan bagaimana mereka dapat menghidupkan orang mati. Lalu seseorang memanggil Petrus dari rumah Simon ke sisi anaknya yang mati. Sementara yang lain memanggil Simon, banyak orang terkemuka yang hadir di penguburan anak itu. Demikian juga rakyat biasa, sangat banyak yang hadir. Lalu Petrus suci berkata kepada Simon Magus yang dipuja-puja atas kehebatan sihirnya, "Siapa di antara kita yang akan bisa menghidupkan anak yang mati ini, maka pengajarannya akan dianggap sebagai yang sejati dan benar." Maka orang banyak menyetujui pernyataan Rasul itu. Dan Simon yang yakin akan ilmu sihirnya berkata kepada orang banyak, "Jika aku membangkitkan anak mati ini, maukah kalian membunuh Petrus? Kami akan membakarnya hidup-hidup di hadapanmu," teriak massa. Lalu sambil mendekati tenda jenazah si anak mati, Simon memulai sihirnya dan dengan bantuan roh-roh jahat maka dia membuat mayat anak itu nampak menggerakkan kepalanya. Serta-merta massa berteriak-teriak bahwa anak itu hidup lagi. Lalu mendatangi Petrus untuk membakarnya. Tetapi sang rasul memberi isyarat dengan tangan agar massa tenang. Ketika suasana sudah tenang, dia berkata, "Jika anak ini benar-benar hidup, maka biarlah dia bangun dan berbicara dan berjalan. Jika kalian menyaksikannya, janganlah ragu dan menyangka Simon menipu dengan sihirnya." Cukup lama Simon mondar-mandir di sekitar keranda jenazah, mengharapkan kuasa roh-roh jahat, namun tiada hasil. Lalu dia mencoba kabur dengan malunya, tetapi massa mencegahnya. Tetapi Rasul Petrus, si pembuat keajaiban sejati yang telah membangkitkan Tabita dan membuat banyak keajaiban mulia, mendekat dan mengangkat wajah dan tangannya ke langit lalu berdoa, katanya, "O Tuhan Yesus Kristus yang telah memerintahkanku untuk membangkitkan orang mati dalam namamu, kumohon dengan sangat untuk mengembalikan hidup anak muda ini, sehingga semua yang hadir di sini mengetahui bahwa Engkaulah Allah sejati, dan tiada Allah lain selain Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Sang Bapa dan Sang Roh Kudus selama-lamanya. Amin." Sudah mengucapkan doa itu, dia memanggil si mayat dengan berkata, "Bangkitlah, o anak muda, Tuhan Yesus Kristus memulihkanmu dan membangkitkanmu dari kematian." Lalu terjadilah si anak mati tadi membuka matanya, bangun dan dari keranda jenazah dan mulai berjalan dan berbicara. Tulisan Hagesippus ini dikuatkan oleh Marcellus, si orang Roma, yang pada awalnya adalah murid dari Simon Magus, yang akhirnya diterangi oleh Rasul Petrus dengan iman suci dan baptisan suci. Dalam suratnya kepada para martir suci Nerion dan Archelius, Marcellus bercerita tentang anak muda yang dibangkitkan dari kematian oleh Rasul Petrus. Anak muda itu sujud di kaki Rasul Petrus dan berteriak, "Aku telah melihat Tuhan Yesus yang memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengembalikan aku atas permohonanmu untuk ibuku yang janda." Kemudian massa mulai berseru, "Hanya ada satu Tuhan dan tidak ada yang lain selain Dia yang disembah Petrus." Kemudian Simon Magus melarikan diri, menyamar sebagai anjing menggunakan kuasa roh-roh jahat. Namun orang-orang menawannya, bahkan beberapa ingin melemparinya dengan batu untuk membunuhnya. Sementara yang lain ingin membakarnya hidup-hidup, tetapi Rasul Petrus menentangnya dengan berkata, "Tuhan dan junjungan kita tidak memperlakukan kejahatan dengan kejahatan. Biarkan dia pergi kemana dia suka. Ketidakmampuan sihirnya sudah cukup mempermalukan dirinya.
dikhianati dan dihukum oleh ilmu sihirnya. Lepaskan Simon Magus, serahkan kepadaku, sambung Marcellus. Dikira aku tidak tahu apapun tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi. Simon merantai di pintu rumahku seekor anjing yang besar dan berkata kepadaku, perhatikan dan lihatlah, apakah Petrus akan datang padamu seperti yang dikehendakinya. Lalu sejam kemudian Petrus datang dan melepaskan anjing itu, berkata padanya, pergilah dan katakan pada Simon Magus, hentikan melakukan tipu daya dengan kuasa-kuasa setan kepada orang-orang yang untuk mereka Kristus telah mencurahkan darahnya. Maka anjing itu seperti layaknya manusia menyampaikan kata-kata rasul tersebut kepada Simon. Mendengar itu, kata Marcellus, aku segera datang menyambut Rasul Petrus dan menerimanya dengan hormat masuk ke dalam rumahku. Tetapi aku menghalau Simon Magus beserta anjingnya. Anjing itu tanpa membahayakan orang lain menggigit si Simon dan menyeretnya ke tanah. Melihat hal itu dari jendela, jana suci Petrus melarang si anjing di dalam nama Kristus agar tidak menyentuh tubuh si Simon dan anjing itu. Meski tak menyentuh tubuh si tukang sihir itu, namun telah mengoyak bajunya sehingga ia telanjang bulat. Melihat itu, orang banyak berteriak-teriak dan mengejek Simon dan menghalaunya keluar kota beserta anjingnya. Atas rasa malu dan penghinaan yang diterimanya, Simon Magus tidak menampakkan dirinya di Roma sepanjang tahun. Sampai Nero, penerus Claudius, penguasa yang gila, mendengar ada sejumlah orang-orang jahat yang memuja seorang penyihir. Nero kemudian mencari Simon Magus, lalu semakin mengasihinya dan segera menjadi sahabatnya. Diceritakan bahwa Simon ingin dirinya dipancung dan berjanji untuk bangkit dari kematian pada hari ketiga. Tetapi senyatanya dia meletakkan seekor domba di balok tempat kepalanya akan dipenggal. Disamarkan seolah-olah itu sebagai manusia, maka domba itu dipenggal menggantikan penyihir. Tetapi jana suci Petrus menggagalkan mantra ilusi jahat menelanjangi tipuan Simon Magus, sehingga semua orang melihat bahwa itu bukan kepala Simon yang telah dipenggal, tapi kepala seekor domba. Semua sumber kisah kuno menceritakan bahwa kemenangan puncak diraih jana suci Petrus atas si tukang sihir yang akhirnya binasa. Tak mampu menundukkan sang rasul suci dengan cara apapun dan tidak mampu menahan rasa malu dan penghinaan lebih jauh lagi. Maka sang penyihir janji pergi terbang ke surga, memanggil semua roh jahat yang membantunya. Simon dengan bermahkotakan rangkaian bunga pergi menuju ke pusat kota Roma, ke suatu gedung tinggi, lalu memanjatnya. Dia dengan murkanya berkata kepada orang banyak dari ketinggian, hai orang-orang Roma, karena kalian tidak mempedulikan dan menolak aku, membuang aku dan menjadi pengikut Petrus, maka aku akan meninggalkan kalian. Aku tidak akan melindungi lagi kota ini, tapi akan memerintahkan malaikat-malaikatku untuk mengangkatku dengan tangan mereka, seperti yang kalian lihat, dan menaikkanku kepada Bapakku yang di surga. Yang dari sana aku akan menurunkan penghukuman terbesarku, karena kalian tidak mau mendengarkan kata-kataku dan tidak mempercayai apa yang aku lakukan. Sesudah mengatakan hal itu, si penyihir menepukkan tangannya dan melompat ke udara. Diterbangkan oleh setan-setan, terbang dan membubung ke atas,
dan orang banyak sepenuhnya kagum dan berkata seorang kepada lainnya, "Ini sesuatu yang ilahi, ada manusia terbang ke udara." Namun sang Rasul Petrus mulai berdoa kepada Tuhan dengan suara keras agar didengar oleh semua orang. "Oh Tuhan Yesus Kristus Allahku, patahkanlah tipuan dari si penyihir itu, sehingga mereka yang percaya kepadamu tidak jatuh ke dalam pencobaan." Lalu dia berteriak di dalam nama Allahku, "Hai setan-setan, aku perintahkan kepadamu, jangan kau topang lagi, tetapi tinggalkan di mana dia berada sekarang ini." Dan setan-setan itu segera mematuhi larangan dari sang Rasul, meninggalkan Simon di udara, dan si penyihir jatuh ke bumi sama seperti ketika iblis dibuang dari surga. Dan jatuh, tulang-tulangnya hancur. Kemudian orang-orang yang hadir di situ lama berseru satu kepada yang lainnya, "Sungguh besar Allah yang diajarkan Petrus. Adalah benar, tidak ada Allah yang seperti dia." Si penyihir yang telah jatuh meskipun tubuhnya telah rusak, namun atas kemurahan Allah tetap hidup cukup lama untuk dapat menyadari ketidakmampuannya. Dan roh-roh jahat dan ketidakmampuannya sendiri digantikan oleh rasa malu, dan agar mengerti akan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa, dia terbaring di tanah. Tungkainya hancur, mengalami penderitaan yang tidak berkesudahan. Kelak dia akan memuntahkan roh najisnya dalam kesakitan, menyerah ke tangan setan-setan untuk diseret ke hadapan Bapaknya, yaitu iblis di neraka. Sesudah kejatuhan si Simon, Rasul Petrus berdiri di panggung kehormatan dan mulai mengajar rakyat banyak tentang Allah yang sejati, dan dengan pidato yang panjang dia meyakinkan banyak orang kepada iman Kristen. Mendengar akhir hidup dari sahabatnya dengan cara memalukan, Kaisar Nero bangkit murka kepada Rasul Petrus dan ingin membunuhnya. Namun sebagaimana yang ditulis Jana Suci Simeon Metaphrastes, sang kaisar yang gusar tidak segera melaksanakan niat jahatnya atas Rasul Petrus, tetapi menunggu selang beberapa tahun lagi. Setelah kematian Simon Magus, Jana Suci Petrus tidak lagi menetap di Roma. Setelah memenangkan orang ke iman Kristen dan membaptis banyak orang dan membuat gereja untuk memperkuat kedudukan serta mentahbiskan Linus sebagai uskup, dia meninggalkan Roma menuju Tarraco di Spanyol. Di sana dia mentahbiskan Epaphroditus sebagai uskup. Sesudah itu ke Kartagi di Afrika dan menahbiskan Crescens sebagai uskup. Setelah itu ke Mesir dan mentahbiskan Rufus untuk Tebes. Kemudian dia menerima wahyu dari Tuhan dan pergi ke Yerusalem untuk hadir pada tertidurnya Sang Perawan Suci Maria yang terjadi kira-kira 20 tahun sudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sesudah itu dia kembali ke Mesir, melakukan perjalanan melalui Afrika. Dia menuju Roma dan Milan dan akhirnya ke Fortice. Di sana ia mentahbiskan penetua-penetua dan uskup-uskup, lalu melakukan perjalanan ke Inggris dan tinggal di sana beberapa waktu lamanya dan membawa banyak orang kepada iman Kristen. Di Inggris, sang Rasul Suci menerima visi dari seorang malaikat yang bertanya kepadanya, "Oh Petrus, Rasul Sang Kristus, waktumu untuk meninggalkan dunia ini sudah tiba. Engkau harus pergi ke Roma dan akan menahankan penyaliban yang menyakitkan. Lalu engkau akan disematkan hadiah dari Kristus Tuhan." Bersyukur kepada Tuhan, Rasul Petrus masih beberapa hari lagi menetap di Inggris. Sejak wahyu tersebut menguatkan iman gereja-gereja dan meneguhkan uskup-uskup, penetua-penetua, dan diakon-diakon.
pada tahun ke-12 masa kekuasaan Kaisar Nero, dia sampai ke Roma untuk yang ketiga kalinya. Dia meneguhkan Clemens sebagai uskup yang diperingati pada setiap 25 September. Clemens ini terlahir di Roma dan berdarah bangsawan. Pada masa mudanya, ibu dan dua saudara lelakinya terperangkap badai taufan di lautan dan terdampar. Ayah Clemens juga pergi untuk mencari mereka, tetapi malang si ayah pun juga hilang. Pada usia 24 tahun, Clemens pergi untuk mencari keluarganya. Ketika tiba di Alexandria, dia bertemu dengan Rasul Barnabas dan kemudian menjadi sahabat Rasul Petrus. Oleh kasih karunia Allah, maka sang Rasul menemukan ibu Clemens yang sudah lanjut usia, yang hidup sebagai pengemis. Berikut juga ayahnya. Mereka yang sudah kembali bersatu ini lalu kembali ke Roma. Seperti disebutkan sebelumnya, Clemens ditabiskan sebagai uskup dan membantu di administrasi. Meskipun sebenarnya ia ingin menolak hal itu, tidak mau menerima beban kok dibagi dirinya. Namun mengindahkan teguran sang Rasul karena Clemens seorang anak yang taat. Dia sedia membungkukkan punggungnya untuk memikul beban yang diberikan Kristus dan bersama dengan gurunya dan orang-orang suci lainnya menarik kereta firman Allah. Lalu banyaklah bangsawan dari orang terhormat di Roma, baik laki-laki maupun wanita, diterangi oleh iman dan baptis suci. Ada dua wanita di istana Kaisar Nero, dikenal akan kecantikannya yang dicintai Kaisar lebih daripada para gundik lainnya. Mereka telah menerima iman suci, lalu menetapkan hati untuk menjalani kehidupan suci dan tidak lagi ingin terlibat dalam nafsu yang dikehendaki oleh Kaisar. Namun sang Kaisar yang tidak tahu malu dan tidak terpenuhi kehendak persinahannya menjadi sangat marah kepada seluruh gereja yang ada, dan khususnya kemarahan kepada Rasul Petrus yang bertanggung jawab terhadap beralihnya kedua wanita tersebut kepada iman Kristen sehingga menjalani kehidupan suci. Dan Kaisar juga teringat akan kematian sahabatnya Simon Magus. Lalu ia mulai mencari Rasul Petrus dengan maksud untuk membunuhnya. Diceritakan oleh sejarawan Hegesippus yang melaporkan bahwa ketika mereka mencari Rasul Petrus untuk dieksekusi, orang-orang beriman memohon pada Petrus demi kebaikan bersama untuk bersembunyi dan meninggalkan Roma. Sang Rasul tidak menyetujui hal tersebut dan memilih menjalani penderitaan dan mati untuk Kristus. Dengan air mata bercucuran, orang-orang beriman itu sangat berharap agar sang Rasul menyelamatkan nyawanya yang amat berguna bagi gereja kudus, yang sedang diguncang gelombang prahara yang disebabkan oleh sang Kaisar gila. Permohonan jemaat yang terberkati itu berhasil. Rasul Petrus berjanji untuk menyembunyikan dirinya keluar kota. Pada malam sudah bersembahyang bersama anak-anak rohaninya, dia berpamitan dan berangkat seorang diri. Tetapi ketika dia memasuki gerbang kota, dia melihat Tuhan yang mendatangi, membungkukkan badan di hadapan Tuhan. Sang Rasul berkata, "Hendak kemana engkau Tuhan?" Nah, ini pertanyaan hendak kemana engkau Tuhan ini terkenal sekali sampai hari ini ya, dengan istilah Quo Vadis Domini, mau kemana Tuhan? Quo Vadis. Quo Vadis ini mungkin
sering kita dengar, Quo vadis Domini, hendak kemana engkau Tuhan? Nah, aku akan ke Roma untuk disalibkan lagi, jawab Yesus. Tuhan menjawab dan sudah itu menghilang. Keheranan, namun sang rasul paham bahwa Kristus telah menderita dalam pelayanannya. Maka sebagai anggota miliknya juga mengini penderitaan terjadi atas tubuhnya. Sang juru selamat menubuatkan tentang penyaliban yang akan menimpa nasib Petrus. Ketika dia bersabda, amin, amin, aku berkata kepadamu, ketika kamu muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan pergi kemana kamu mau. Namun saat kamu tua, kamu akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikatmu, membawamu ke tempat yang tidak kamu kehendaki. Itu difirmankannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati untuk memuliakan Allah. Dari Yohanes 21 ayat 18-19. Sang rasul sendiri berkata dalam suratnya yang kedua kepada seluruh orang Kristen, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan ke kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di 2 Petrus 1 ayat 13-14. Maka ia kemudian berbalik kembali kepada jemaatnya, kemudian ditahan oleh pasukan Romawi untuk dibunuh. Jana suci Simeon Metaphrastes mengatakan bahwa jana suci Petrus tidak ditangkap sendirian, tetapi bersama-sama dengan sejumlah besar orang-orang beriman lainnya. Di dalamnya ada juga Clemens, Herodion, dan Olympus. Sang tiran menghukum mereka semua dengan hukuman penggal kepala. Petrus dengan disalibkan layaknya orang yang terkutuk, pasukan membawa terhukum ke tempat eksekusi. Clemens sebagai sanak sang kaisar mendapatkan pengampunan dan dibebaskan, namun Herodion dan Olympus yang datang ke Roma bersama Rasul Petrus, mereka dipenggal bersama-sama orang beriman yang banyak dan yang banyak lainnya. Rasul Petrus meminta agar disalibkan dengan kepala di bawah, katanya. Aku tidak layak disalib sama seperti Kristus dengan kepala di atas. Untuk inilah dia disalib agar menatap ke bumi, di mana dia akan turun ke alam maut untuk membebaskan jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Salibkan aku dengan kepala di bawah agar aku bisa menatap surga kemana aku akan menuju. Begitulah Rasul Agung milik Tuhan, Sang Suci Petrus wafat, beristirahat, memuliakan Allah melalui kematiannya disalib, menahankan siksaan besar dari ujung kuku tangan sampai kaki. Dia menyerahkan nyawanya yang suci di tangan Allah pada 29 Juni 67 tahun Tuhan kita. Kisah martir dari Rasul Suci Petrus ini juga ditulis oleh sejarawan Eusebius pada tahun 320-an sejaman dengan Kaisar Konstantinus. Jadi sejarawan Eusebius ini juga menceritakan dan menuliskan kisah-kisah bagaimana Rasul Suci itu menjadi martir. Dan sebenarnya tulisan-tulisan ini sudah ada sebelumnya yang dipelihara oleh umat Ortodoks yang
juga disebut buku Sinaksarion yang mulai ditulis pada tahun 90 Masehi. Jadi buku-buku Sinaksarion atau kisah-kisah suci para martir ini sebenarnya penulisannya berdampingan dengan kitab suci Perjanjian Baru itu sendiri. Ya. Nah, inilah yang menjadi peninggalan-peninggalan gereja Ortodoks, dan sebagian juga diakui oleh gereja Katolik Roma. Nah, tapi gereja Katolik Roma yang paling diakui adalah tulisan Eusebius ini di tahun 325. Itu yang diakui oleh para sejarawan atau agama Katolik, kemudian juga diteruskan oleh agama Protestan. Jadi Protestan juga mempercayai sebagian apa yang ditulis oleh apa yang diwariskan oleh Gereja Katolik Roma. Namun tentu saja Gereja Katolik Roma tidak menulis banyak kisah-kisah para martir yang lain, karena Katolik Roma tidak tahu apa itu Sinaksarion. Kita lanjutkan. Clemens, muridnya Janus Suci Clemens, memohonkan jasad sang rasul untuk diturunkan dari kayu salib, memandikannya dan memanggil orang-orang beriman yang tersisa dan juga penetua. Dia juga menguburkan dengan layak jasad Herodion, Olympus, dan lainnya yang menderita bersamanya. Dimuliakanlah Kristus Allah yang bersama Sang Bapa dan Sang Roh Kudus, dimuliakan selama-lamanya. Amin. Jana Suci Petrus dan Jana Suci Paulus dari Dismissal Hymne Ton 4. Oh, yang terkemuka dari para rasul dan guru-guru dunia yang mengemuka bersama dengan Tuhan atas segala sesuatu, Dia menjamin kedamaian bagi dunia dan kemurahan besar bagi jiwa-jiwa kita. Dari Kontakion Irama 2. Engkau telah mengambil untukmu sendiri, oh Tuhan, keteguhan dan lambang-lambang pernyataan ilahi, pimpinan para rasul, demi untuk kesukacitaan atas berkat-berkat-Mu dan bagi peristirahatannya, karena Engkau telah menerimanya karya-karya mereka dan maut di atas setiap luka sebagai suatu persembahan. Oh, Engkau yang mengerti isi hati manusia. Megalinarium, mari kita memuji sang bentara pertama di dunia, Petrus yang paling dihormati pimpinan di antara 12 rasul, dan Paulus yang ditakdirkan oleh Kristus sebagai pengkhotbah yang berapi-api untuk dimahkotai dengan untaian bunga kemuliaan mereka yang mengemuka bagi kita. Demikian kisah kehidupan para rasul yang barusan kita baca dari kisah suci para rasul dan kisah suci kehidupan Rasul Petrus yang diambil dari kehidupan para rasul suci, yang covernya ada di dalam slide ini yang saudara sudah bisa lihat. Kehidupan para rasul suci ini sekali lagi diambil dari buku Sinaksarion. Jadi gereja Ortodoks itu punya yang namanya, selain kitab suci, juga ada yang namanya Sinaksarion. Sinaksarion itu adalah buku-buku sejarah kehidupan para rasul suci dan kehidupan orang-orang kudus yang menjadi martir. Ditulis dari abad pertama, kemudian dari tahun ke tahun ada penambahan-penambahan,
Jadi setiap bulan ada buku tebal kisah-kisah kehidupan para martir, dan ini juga dari abad ke abad, dari zaman ke zaman selalu bertambah dari kehidupan para martir ini. Jadi ada juga Sinaksarion yang ditulis terakhir oleh para patriark ortodoks ya. Jadi para martir yang dipenggal, dibunuh oleh orang-orang yang menentang, dan semua martir ini menyerahkan nyawanya untuk mempertahankan iman mereka. Jadi nama bukunya Sinaksarion. Tetapi buku Sinaksarion ini masih tersedia dalam bahasa Inggris, belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalau saudara-saudara bisa menerjemahkan dan menjadi buku dalam tulisan bahasa Indonesia, akan sangat bermanfaat, seperti juga yang barusan kita baca ini. Demikian bacaan kita, sampai ketemu di bacaan berikutnya. Salam.